Setiap anak muda pasti pengen jadi orang sukses. Punya uang sendiri, bisa bikin orang tua bangga, punya kehidupan yang lebih tenang dan berarti. Tapi banyak di antara lu semua yang mau sukses, tapi masih ngelakuin kebiasaan-kebiasaan kecil yang menghambat kesuksesan lo. Sukses bukan cuma soal bakat, bukan cuma soal kepintaran. Sukses itu tentang kebiasaan kecil yang kita ulang setiap hari. Dan sayangnya, banyak anak muda gagal bukan karena gak mampu, tapi karena kebiasaan-kebiasaan buruk yang mereka nggak sadar, menumpuk dan terus menumpuk yang akhirnya ngebuat lu semua gagal. Hari ini, gue akan bahas 5 kebiasaan sederhana yang tanpa sadar menghancurkan masa depan lu semua. Pertama, takut diomongin orang. Banyak di antara lu semua yang mau mulai sesuatu, tapi berhenti karena takut dikomentarin orang lain. Mau buka usaha, tapi takut dikira aneh. Mau bikin konten, takut dikatain cringe. Mau belajar hal baru, takut dibilang sok pinter. Tapi coba tanya diri lu, apa mereka yang ngatain lu itu ikut bantu bayar tagihan lu nanti? Apa mereka yang ngatain lu itu yang bakalan ngasih lu makan nanti? Hidup lu yang tanggung, dan lu yang tentuin bro. Bukan mereka. Kalau lu terus-terusan takut diomongan orang, lu cuma bakalan hidup di penjara dan selamanya nggak kemana-mana. Dan parahnya, penjara itu lu yang bikin sendiri. Sebagian besar orang yang ngatain lu itu cuma ngomong sebentar. Terus besok mereka lupa. Tapi kalau lu sampai takut dan stop karena omongan mereka, ruginya lu yang tanggung selamanya. Jadi jangan dengerin omongan orang lain. Tentuin jalan kesuksesan lu sendiri dan fokus. Kalau nanti lu udah sukses, sikap mereka ke lu bakalan berubah 180 derajat, bro. Lucu kan? Tapi inilah manusia yang bermental miskin. Oke, lanjut yang kedua. Nunggu mood atau motivasi. Banyak anak muda pengen sukses, tapi nunggu motivasi dulu. Nanti nunggu semangat. Lagi nggak mood nih, capek. Masalahnya, motivasi dan mood lu itu kayak cuaca, bro. Kadang datang, kadang pergi. Kalau hidup nunggu motivasi sama mood lu itu, lu bakalan lebih banyak bolong-bolongnya daripada progres lu. Orang-orang yang sukses juga pasti pernah ngerasa males nggak mood, tapi mereka tetap jalan meski nggak mood. Karena mereka sadar, hasil itu nggak peduli kamu lagi semangat atau enggak. Kalau mau sukses, jangan nunggu semangat. Lu harus disiplin, kerjain dulu. Semangatnya datang belakangan. Nah, gue ada tips nih buat lu yang suka nunggu mood, cobain 2 minutes rule. Coba bilang ke diri lu sendiri, oke, gue akan coba kerjain 2 menit aja. Nah itu, supaya otak lu ngerasa pekerjaan yang bakalan lu kerjain ini nggak akan berat. Dan setelah 2 menit, lu akan ngerasa tanggung dan lanjut kerjain sampai selesai. Ketiga, kebiasaan menunda-nunda. Ini kebiasaan yang menurut gue paling parah, karena ini benar-benar kayak racun yang bisa ngebunuh lo pelan-pelan. Hari ini bilang besok, besok bilang lusa, dan tanpa sadar bulan-bulan terlewati tanpa hasil. Menunda adalah pembunuh mimpi paling halus. Nggak kelihatan, tapi perlahan menghentikan langkah lo. Bayangin, kalau lo mulai dari sekarang, berapa langkah yang udah bisa lo capai sebulan dari sekarang? Mulailah sekarang, nggak harus sempurna, yang penting jalan. Keempat. Nah, yang keempat ini biasanya lo sadar atau bahkan orang tua lo udah sering ingetin lo. Begadang buat hal yang gak penting. Main game sampai jam 3 pagi, scroll TikTok sampai mata pedih, nonton YouTube Short sampai ketiduran. Besoknya, lo bangun telat, badan capek, otak malas buat mikir. Padahal, di usia muda, waktu itu adalah aset paling mahal. Semakin sering lo habiskan buat hal yang gak penting, semakin akan jauh kamu dari mimpi dan kesuksesan lo. Lo boleh main, lo boleh cari hiburan. Tapi lo tahu harus batasnya bro, karena sukses itu nggak datang ke orang yang begadang untuk hal-hal sia-sia. Oke, lanjut ke yang terakhir, kelima. Temenan sama orang-orang yang toksik. Lingkungan itu ngaruh banget bro. Kalau kamu berteman dengan orang yang males, lama-lama lo ikutan males. Kalau temen lo merokok terus suruh lo nyicip, lo jangan mau bro, tinggalin. Temen yang baik nggak bakalan jerumusin lo ke hal yang negatif. Temen yang baik itu bakalan dukung lo berkembang, bukan yang bikin lo stuck. Mungkin circle kayak gitu susah dicari, tapi lebih baik sendiri sementara daripada rame-rame tapi nggak kemana-mana. Hidup cuma sekali. Kalau lo isi dengan takut, malas, dan nunda-nunda, maka hidup lo bakalan berhenti di situ-situ aja.
Tapi kalau lo berani ubah kebiasaan kecil, pelan-pelan, nggak usah lama, dalam 1 sampai 2 bulan aja lo bakalan lihat kalau hidup lo udah ada perubahan. Sekarang, pilihan ada di tangan lo. Lo mau tetap di zona nyaman, atau mulai melangkah meski pelan? Tentuin pilihan lo sendiri, dan mulailah.